Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Kita dipertemukan kembali ya di semester 6 ya, 7? 6 ya. Setelah ada jeda berapa semester kita nggak ketemu kembali? 45 ya? 45. Oke. Baik, hari ini kata apa pengantar saja ya. Pengantar mata kuliahnya adalah metode penulisan karya ilmiah. Tapi dalam pembelajaran kali ini karena teman-teman sudah masuk di fase-fase akhir ya atau mahasiswa akhir, saya fokuskan pembelajaran kita ini kepada penulisan skripsi ya. Karena kalau kita berbicara tentang penulisan karya ilmiah, tentu kita berbicara tentang banyak hal ya, banyak karya. Karena yang termasuk dalam karya ilmiah itu banyak sekali. Itu ada tesis, ada skripsi, ada jurnal, ada proceeding, ada jurnal internasional, ada macam-macam sekali jenis karya ilmiah. Akan tetapi karena teman-teman punya kebutuhan nanti setelah ini, saya akan fokuskan bagaimana cara penulisan skripsi ya. Berbicara tentang penulisan karya ilmiah, tentu kita berbicara tentang penulisan atau cara penulisan sebuah karya yang sistematis atau sesuai aturan gitu. Artinya dalam karya itu harus ada sistematika yang jelas, harus ada pendahuluan, harus ada metode yang digunakan, harus ada kemudian data-data yang valid, harus ada kesimpulan, harus ada saran dan segala macam. Nah, selain itu juga tentu kita juga berbicara tentang bagaimana erat sekali hubungannya atau kaitannya dengan referensi ataupun citasi yang harus kita jadikan sebagai rujukan di dalam penulisan karya ilmiah ini, karena itu adalah salah satu ciri ataupun karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya ilmiah. Dia harus dirujukkan pada referensi yang jelas gitu. Ya, secara definisi karya ilmiah tentu tulisan yang disusun secara sistematis yang berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah ya. Ada beberapa ahli mendefinisikan karya ilmiah adalah tulisan yang menyajikan fakta dan data yang didukung oleh bukti empiris serta tertulis dengan metode yang logis dan sistematis untuk memecahkan masalah tertentu. Jadi tulisan yang harus ada faktanya, ada datanya, ada fakta empirisnya, dan data-data itu pula didukung oleh citasi ataupun referensi yang mana tujuan daripada penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memecahkan sebuah permasalahan ataupun mengembangkan keilmuan yang kita miliki gitu ya. Kemudian ciri-ciri daripada sebuah karya ilmiah ini bisa kita lihat ada berbasis pada fakta dan data ya. Kemudian dia diuraikan secara sistematis. Kemudian data-datanya itu harus objektif, tidak boleh bias kepentingan pribadi. Kemudian menggunakan bahasa yang formal ataupun bahasa akademik ya, jangan bahasa gaul gitu. Ya harus kemudian disajikan dengan menggunakan bahasa akademik gitu. Kemudian diantaranya juga harus memiliki referensi dan tidak mengandung plagiarism, artinya tidak menduplikasi penelitian orang lalu kemudian kita jadikan sebagai penelitian kita gitu. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada beberapa jenis daripada karya ilmiah ini. Ada skripsi, ada tesis, ada disertasi ya, kemudian juga ada artikel ilmiah ya, kemudian ada makalah, laporan penelitian ya. Makalah mungkin ya kita sudah sering bikin makalah ya. Kemudian laporan penelitian misalnya terakhir dosen dakwah pergi ke Malaysia, Thailand ya, melakukan penelitian yang mana penelitian itu dibiayai oleh kampus. Nah, sebagai feedbacknya, maka dosen tersebut harus melakukan ataupun membuat laporan penelitian apa yang sudah dikerjakan, diteliti di sana. Nah,
laporan itu termasuk dalam bagian karya ilmiah ya. Atau kemudian review adalah tinjauan ilmiah, artinya kita mereview sebuah karya, kemudian karya tersebut kita jadikan sebagai jurnal. Nah, itu juga termasuk dalam kategori karya ilmiah ya. Kemudian yang bukan karya ilmiah bisa diantaranya adalah artikel ya, opini pribadi. Kita bikin sebuah tulisan yang mana itu memuat opini kita pribadi, opini kita sendiri, biasanya di majalah-majalah. Nah, itu bukan termasuk dalam kategori karya ilmiah. Cerita fiksi ya, seperti novel ya, puisi atau drama-drama yang dibuat berdasarkan imajinasi orangnya ataupun pengarangnya. Kemudian laporan kegiatan, misalnya laporan KKM, laporan magang, laporan kegiatan kepanitiaan. Nah, itu bukan termasuk dalam kategori ilmiah ya. Kemudian ada berita, ada konten media sosial, YouTube segala macam, TikTok, Instagram. Nah, itu kan sebenarnya berdasarkan pribadi orang ya. Kemudian ada pidato dan orasi gitu. Nah, ini yang bukan termasuk dalam kategori karya ilmiah gitu. Nah, prinsip-prinsip penting yang teman-teman kemudian harus paham, harus ketahui di dalam membuat penulisan ataupun karya ilmiah itu adalah keaslian ya, originalitas. Yang mana karya ilmiah itu harus original, tidak menjiplak karya orang lain. Nah, ini penting sekali karena banyak teman-teman yang sudah skripsian itu banyak sekali tidak memahami hal ini gitu. Kemudian kebenaran ilmiah, artinya harus kemudian karya ilmiah yang kita bikin itu harus sesuai dengan fakta, dengan data, fakta empiris, data di lapangan, itu tidak mengada-ngada, tidak mengarang-arang gitu, dan dapat kemudian kita pertanggungjawabkan. Kemudian etika penulisan, artinya etika penulisan ini ketika kita ingin menyebutkan, ketika kita mau mengutip pemikiran orang, mengutip mungkin hasil karya orang, nah kita harus memang benar-benar mencantumkan nama yang bersangkutan gitu, sehingga kemudian kita menghormati hak-hak karya orang lain gitu. Urgensi ataupun daripada karya ilmiah ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah untuk kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan ya, mengembangkan ilmu pengetahuan. Teman-teman di sini sudah belajar dalam beberapa semester, tentu itu harus kita kembangkan, harus kita olah lagi supaya kemudian apa yang kita pahami ini, apa yang sudah kita pelajari bisa lebih baik. Kemudian tujuan daripada itu adalah penyelesaian masalah ya. Misalnya ada fenomena yang terjadi saat ini, ada permasalahan yang terjadi saat ini, maka kemudian kita identifikasi, kemudian kita akan carikan solusinya seperti apa gitu, melalui penulisan karya ilmiah ini. Kemudian peningkatan kompetensi akademik ya, tentu ya, karya ilmiah ini ya sejalan ya dengan keakademikan kita, baik secara pribadi ataupun secara fakultas maupun secara institusi gitu. Dosen-dosen memiliki jurnal, nah, tentu itu sangat berdampak ya, sangat mempengaruhi pada sebuah institusi yang dia sedang ada pada saat itu gitu. Sehingga namanya pribadi akan besar, nama institusi juga akan besar gitu. Kemudian menumbuhkan budaya literasi ya. Nah, pada momen itulah kemudian kita lebih banyak membaca ya. Artinya ya, kita sadar bahwa selama ini budaya literasi kita kurang ya. Dengan adanya penulisan, dengan adanya karya ilmiah ini tentu itu menumbuhkan rasa ingin membaca kita, menumbuhkan rasa ingin tahu kita, sehingga kemudian kita membaca karya-karya orang lain. Ya, peningkatan reputasi akademik, nah, itu kurang lebih sama dengan peningkatan kompetensi akademik. Nah, itu kemudian urgensi daripada adanya karya ilmiah gitu ya. Nah, ini paling tidak kurang lebih struktur yang ada dalam
sebuah karya ilmiah, artinya unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah karya ilmiah. Walaupun mungkin ada sedikit perbedaan mungkin antara skripsi, antara jurnal, antara prosiding, paling tidak ini secara umum harus memuat hal-hal ini. Misalnya diantara adalah judul, setelah judul kemudian ada abstrak, ya, ada pendahuluan itu visi, latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian juga ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah penelitian sejenis, ya. Kemudian ada metode apa yang digunakan atau cara penelitian yang dilakukan, termasuk metode pengumpulan datanya seperti apa, gitu ya. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Nah, kemudian harus kita menjelaskan apa hasilnya, kemudian kesimpulan dan syarat, ya. Paling tidak ini adalah gambaran yang ada pada karya ilmiah dan akan menjadi fokus kita, ya. Ini akan menjadi fokus kita. Kita akan membahas bagaimana kemudian cara menentukan judul, ya, bagaimana kemudian cara membuat abstrak yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, bagaimana kemudian kita menerasikan latar belakang masalah itu sesuai dengan aturannya, rumusan masalahnya seperti apa, kemudian tinjauan pustaka itu apa, metode itu apa, hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini akan menjadi pokok diskusi kita, ya, pembahasan kita yang akan kita coba elaborasi satu persatu. Nah, saya mau endingnya nanti kalau teman-teman sudah selesai di semester 6 ini harus ada draft proposal yang sudah jadi, ya. Sehingga setelah masuk semester 7 teman-teman juga bisa langsung mengajukan dan langsung sidang proposal, ya. Maunya saya endingnya, tapi kalau memang tidak bisa ya paling teman-teman harus sudah mengetahui bagaimana cara membuat latar belakang masalah, sudah mengenal apa itu misalnya teori, apa itu metode, apa itu segala macam. Nanti paling akan kita selang-seling, ya. Mungkin hari ini materi, nanti besokannya tugas. Nanti tugasnya akan saya infokan apa gitu. Nanti silakan dikerjakan tugasnya. Ya, paling tidak ini sebagai pengantar bagi saya pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita masuk pada materi pertama, bagaimana cara kita menentukan judul ataupun topik, ya. Apa itu judul? Jangan kemudian kita salah gitu. Terkadang banyak yang sudah skripsian itu salah salah alamat, ya. Bikin judul mungkin yang mirip-mirip tentang keusul-binan, bagaimana meningkatkan kualitas hafalan, gitu. Atau mungkin mirip-mirip ke tarbiyah, gitu, pendidikan sekolah, gitu. Tapi kita harus fokus pada apa yang menjadi program studi kita tentang manajemen dakwah, manajemen umroh, manajemen ini. Nah, itu yang kemudian harus kita perhatikan bersama. Cukup, ya? Ada pertanyaan enggak?